Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Arifin, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Rawa Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika yang selama ini berkembang di sekolah mereka. Wawancara pertama dengan kepala sekolah saya sendiri, Bapak Amir Syarifuddin, Kepala SMA Negeri 1 Rawa Utara. Sedangkan wawancara yang kedua dengan Bapak Salamuddin, beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rawa Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Boleh mengganggu Pak? Silakan masuk. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Malam ini gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu Pak. Jadi apa yang bisa bantu? Ini Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Kali ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan. Ada yang dilema etika, kadang ada yang pengambilan keputusan sebagai dilema atau sebagai rujukan moral. Jadi selama ini apa yang sudah Bapak laksanakan di sekolah kita itu yang ingin saya wawancara. Boleh Pak? Silakan. Terima kasih ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira Pak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, pada prinsipnya Pak ya, selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam 6 tahun kan itu. Nah kebetulan yang dilema etika ini kan paling banyak di sekolah-sekolah. Betul Pak. Contoh konkretnya saya beritahukan yang dilema etika itu ketika kita kenakan kelas. Ya. Kenakan kelas apabila yang bermasalah ada keluarga guru atau juga anak guru akan susah mengambil keputusan kalau tidak kita rasakan dengan musyawarah, kemudian ada menggunakan aturan-aturan sekolah itu. Namun dalam pengambilan keputusan sekolah kita tidak boleh terfokus pada aturan saja, karena yang pengambilan keputusan ada 3 macam itu. Betul Pak. Ada rule based thinking, ada evidence based thinking, ada yang care based thinking. Kita mengutamakan yang care based thinking kan itu, yang kepedulian. Nah kalau naik tidak naik, tidak kita tuliskan tidak naik, gimana nasibnya itu? Bagaimana dengan kolega kita sama di sekolah kita ini? Baik Pak. Ini Pak, ketika selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu Pak? Nah pada intinya yang namanya dilema etika ini kan benar versus benar. Betul Pak. Yang benar berlawanan dengan yang benar, sama-sama benar, mencari yang benar dan yang benar kan itu. Nah otomatis yang namanya sekolah tetap kita melibatkan semua warga sekolah kita, mulai dari gurunya, wali kelasnya, wakilnya, guru BK-nya harus berkolaborasi. Tidak bisa diambil keputusan secara sepihak. Nah, apabila seperti yang tadi itu yang Bapak bilang itu dilema etikanya mengenai keputusan naik atau tidak jelas, ada kolega kita di dalam, ya otomatis muaranya apapun kita buat keputusan harus kita libatkan komite sekolah, memberikan dia bagaimana saran dari komite sekolah dan itu masuk ke keluarga kita. Kira-kira Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah langkah-langkahnya ya kita mulai dari awal itu. Nah kita mulai dari awal kita kita cari informasi dari gurunya dulu, guru makelnya bagaimana nilai makelnya, kemudian lanjut ke wali kelasnya, kemudian lanjut kepada guru BK-nya juga tentang kehadiran apanya, kemudian langsung kita masuk ke wakil, baru keputusan akhir secara berkolaborasi sama-sama kita putuskan. Artinya berkolaborasi ya. Artinya tidak Bapak sendiri yang putuskan ya Pak ya. Kolaborasi ya Pak ya. Berkolaborasi. Baik Pak, kira-kira apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah yang paling efektif otomatis kita cari dulu akar masalahnya seperti apa. Akar masalahnya kita telaah, kemudian kita analisis dulu, kemudian juga kalau sudah nampak kelemahannya, yang kelemahan itu bagaimana menutupinya, kan itu. Bagaimana menutupi kelemahan yang kita dapat, kemudian selagi bisa kita harus utamakan yang kepedulian, kan itu, kepedulian. Namun
tidak menafikan juga dengan aturan sekolah kita, walaupun aturan sekolah bukan hal yang paling kita titik beratkan ya. Artinya ketika ada berbentur aturan itu bagaimana itu? Nah, kita bentur aturan kan itu yang saya bilang tadi kan ada dua lagi Ya. yang aturan mengambil keputusan. Nah, yang nama aturan ini kan kita buat ada kalanya kan pas pada hari hanya tidak sesuai lagi, kan itu. Ya, betul. Tidak sesuai dengan zamannya. Apalagi sekarang kan generasi milenial ya, generasi Z. Nah, yang anak-anak kita ini dia sudah sesuai dengan zamannya. Pas yang aturan itu kita telak. Kalau memang dia tetap berbenturan juga, yang jelas kita upayakan dulu supaya ini merubah tingkah lakunya. Kan itu tingkah laku intinya. Baik Pak, kita lanjut ya Pak ya. Ya. Kira-kira Pak, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa kira-kira tantangannya Pak? Nah, tantangannya ya seperti yang dibilang dari awal tadi kan, tantangannya kan kita harus memikirkan semuanya. Ya, Pak. Setiap keputusan itu pasti ada korbannya dan pasti ada yang menguatkan itu. Nah, kalau kita sudah ambil keputusan, otomatis seperti kasus yang saya bilang tadi yang pertama itu, kita upayakan ya, umpamanya anak yang bermasalah ini kita tidak naikkan, kita harapkan yang kolega kita ini menerima dengan lapang dada. Betul. Tapi ini memang sulit kan itu, apalagi anak kandungnya kan itu yang jadi bermasalah. Tapi itulah kita upayakan, kita berikan pemahaman. Kalau sudah berikan pemahaman, otomatis yang namanya kita sebagai kaum pendidik, apalagi yang sama-sama pendidik atau yang apa itu memberikan pemahaman lah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya di sini Pak ada dilema tantangan kadang-kala kita antara aturan dengan pribadi ya, Ya, Pak, ya, pribadi. dengan pribadi ya, Pak. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh ya, itu tergantung situasinya itu. Kalau dia terjadwal atau dia yang dilema etika yang muncul itu kan dia tidak bisa langsung selesaikan hari itu. Betul Pak. Kalau dia diselesaikan pada hari itu, ngapain kita tunggu-tunggu lama-lama? Akan menjadi apa? Mendarah dagingnya butuh proses lebih panjang dan juga bisa juga diselesaikan pada hari itu juga. Ada yang melibatkan minimal melibatkan waktu sekolah, kan itu. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah orang yang bisa mempermudah Bapak, membantu Bapak? Oh ya, yang permudah otomatis kan itu tim kita itu, tim kerja kita di sekolah. Tim kerja kita kan sudah di aturan kita ya sudah runutnya itu. Setiap ada permasalahan, termasuk jadi dilema etika, otomatis mulai dari bawah dulu sampai di atas. Berarti mulai dari gurunya, wali kelasnya, wakilnya, itu sangat membantu kan itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Jelas intinya ya dilema etika ini kan itu yang sama-sama benar memilih yang paling benar, otomatis kita intinya kepedulian kita nih. Kepedulian. Kalau kita peduli terhadap yang dilema etika ini kan sebenarnya ini tidak ada yang salah ini, yang dilema etika ini sama-sama benar. Nah, jadi kalau kepedulian kita terhadap suatu kasus itu bisa kita apakan, kita berikan keputusan yang baik, otomatis yang dilema etika ini akan menjadi baik, kan itu. Muaranya kita mengadakan ke yang lebih baik. Oke Pak, terakhir Pak ya. Kira-kira menurut Bapak apa refleksi bagi sekolah kita Pak untuk bisa lebih baik ke depannya? Nah, refleksinya ya, yang untuk mengambil keputusan itu jangan terfokus pada rule based thinking. Harus kita apakan lagi, harus kita pahami masih ada pengambil keputusan yang baru lagi. Nah, itu biar berdasarkan bisa dia yang finalnya, kemudian bisa juga yang kepedulian kita. Namun kalau sekolah kita utamakan yang care based thinking, yang care based thinking, kepedulian. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih atas wawancaranya. Kalau ini bisa pengalaman bagi saya juga untuk kedepannya sekolahnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.
Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf wabarakatuh. mengganggu waktu Bapak ya Pak ya. Saya Adip Arifin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Rawa Utara Bapak. Mohon maaf pada kesempatan kali ini saya mengganggu waktu Bapak untuk tanya jawab diskusi dengan Bapak mengenai tentang pengambilan keputusan Bapak di sekolah ini. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Pertama, etika moral. Yang pertama melalui guru piket bisa juga, ya kan? Tentu guru piket melaporkan ke kita siapa-siapa yang minta izin atau yang lainnya atau tidak hadir, ataupun bisa saja biasanya kita langsung ke meja piket mencek kehadiran guru-guru langsung. Bisa juga langsung, atau bisa saja yang guru-guru kita itu lewat ya telepon ataupun ya grup WA kita gitu. Nah, seperti juga dengan bujukan moral tadi ya, bujukan moral tentunya ada kadang guru itu disampaikan kepada wakil, ke kepala, dan juga bisa saja langsung ke kita gitu. Kalau tentang siswa ada tidak? Kalau keputusan tentang terhadap siswa ada tidak dilematika yang Pak alami? Ada juga seperti tak izin misalnya untuk menghadiri pesta keluarganya, kan seperti itu. Ada juga untuk menghadiri wisudawan, menghadiri acara wisuda kakaknya dan sebagainya. Baik, Pak. Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Yang pertama kita harus menimbang dulu, ya kan? Menimbang. Kita jangan lupa dalam mengambil keputusan ini ada dua hal yang penting harus kita ingat. Yang pertama adalah skala prioritasnya, mana yang lebih terpenting dan mana yang mendesak, seperti itu. Itu perlu kita lihat ya. Kita lihat seperti apa dia gitu. Mana yang harus kita dahulukan dan yang apanya lebih cepat apanya. Ya, prioritasnya lebih. Ya, skala prioritasnya harus ada gitu. Kira-kira Pak, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama kita biasanya di sekolah kita ini, SMP Negeri 1 Rawa Utara ini, kita kan briefing itu, ya, briefing 1 kali dalam 1 bulan, ya, di hari Senin minggu pertama. Nah, di sana nanti kita kaji, ya kan, kita lihat mana guru yang minta izin, yang sering tidak hadir, ya kan. Dan juga kita biasanya kita diskusi sama teman-teman wakil, ya, teman-teman guru piket, ya, terhadap menyelesaikan dilema etika dan bujukan moral itu. Nah, terkadang ada juga kita langsung ambil keputusan ketika dibutuhkan secara cepat, ya, dan tidak perlu diketahui oleh orang banyak gitu. Ya. Baik Pak. Kira-kira Pak, begini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa yang efektifnya? Yang pertama kita harus diskusi dulu, Ya, diskusi sama paling tidak lah sama wakil kita dulu, supaya kita sama-sama merasa ikut berperan, bertanggung jawab atas itu, ya kan. Contohnya nanti ada yang minta izin keluarganya sakit atau keluarganya pesta, seperti itu. Jadi kita harus tentu tidak mungkin kita tidak mengizinkan, ya. apalagi masalah sakit, ya, masalah suaminya atau istrinya sakit, ya kan. Nah, supaya kedepannya dia menghargai pekerjaannya, kan seperti itu. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus itu? Tantangannya apa? Ya, kalau kita tantangan tentu ada, ya.
Terkadang kita mengambil keputusan itu sebijak mungkin, ternyata menurut yang bersangkutan belum pas menurut dia, kan seperti itu. Kadang-kadang dia ya gimana lah namanya itu ya, kadang dia yang aturannya dia memberikan sapaan ya, satu hari itu misalnya Jadi kadang-kadang satu atau minder dua atau ada sakit hati mungkin ya, Pak, kadang dengan dia acara kita. berubah raut wajahnya seperti itu. Ataupun misalnya dia masuk jam ini, dia agak diperlambatnya agak 5 menit segala macam lah. Kan ada juga itu. Iya, betul. Apakah Bapak memiliki sebuah waktu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini? Adakah jadwal tertentu? Kalau dijadwalkan secara reguler itu tidak ada itu. Ya, karena kita pun bujukan moral ataupun dilema etika itu kan tidak bisa kita pastikan. Ya kan? Yang jelas sekarang ketika ada itu kita selesaikan secara cepat, ya kan? Dan efektif. Artinya apabila dalam satu hari itu ada kasus langsung diselesaikan. Langsung diselesaikan. Tapi secara apanya kita melihat kasus itu dalam 1 bulan itu sekali. Ya. Kalau secara reguler itu tadi di briefing kita per 1 kali per bulan gitu. Baik, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya tentunya. Siapa itu? Ada. Ya yang jelas sekarang kan yang wakil kepala sekolah kita itu berperan ya, dan juga guru-guru senior kita yang ada di sekolah ini itu kita berdayakan untuk mengambil apa yang keputusan ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika untuk kami? Banyak sekali ya, masalahnya kita harus lihat secara dalam untuk memutuskan sesuatu itu. Ya, kita lihat dulu seperti karakter dari yang bersangkutan ya, apakah dia memang udah kebiasaan seperti itu ya. Kadang kan ada juga itu guru-guru kita ini ya, biasa dia kan. Nah, ada juga kita lihat dari situasi di sekolah kita ini, apakah banyak yang libur, minta izin, kan itu menjadi pertimbangan juga itu, ya kan. Nah, bisa juga dengan misalnya dia sudah berapa hari izin atau tidak datang 1 bulan. Ya, ada juga. Jadi itu menjadi pertimbangan itu. Kalau sudah sering-sering ya tidak mungkin kita berikan walaupun dia etika moral, ya kan. Selain kasus kehadiran, Pak, kira-kira ada kasus lain, ada masalah lain apa yang Bapak tangani selama ini menyangkut dilema etika? Ada juga terkait dengan pembagian jam, ya kan? Pembagian jam kadang dia kontrak dengan PNS, ada yang sudah sertifikasi tapi tidak ASN, ada yang PNS tapi belum sertifikasi gitu. Nah, jadi kita panggil itu, kita diskusikan bersama yang bersangkutan itu. Artinya pendekatan kekeluargaan atau persuasi, sehingga nanti yang si A tertolong, yang si B tidak merasa dirugikan. Seperti itu. Baik, terakhir ya Pak ya, kira-kira apa refleksi Bapak selama Bapak mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, kita seorang dikatakan manajerial atau pimpinan sebuah organisasi. Yang pertama tentu pendapat dari bawahan kita itu harus didengar. Seperti wakil kita, guru-guru senior kita, dan guru-guru lainnya, tentu kita harus dengar apa pendapatnya gitu. Kalau misalnya nanti ketika tidak bisa kita pecahkan sendiri atau sifatnya butuh orang banyak, kita harus apakan ke forum gitu.
Kalau memang tidak bisa atau sifatnya itu sejenis aib atau sejenis apa, Iya, itu tidak bisa boleh dipublikasi ya, Pak, tidak ya. bisa dipublikasikan. Kita harus pandai itu. Ada namanya problem identification kan, kita harus, atau problem classification, harus kita klasifikasikan, kita kelompokkan dulu. Nah, seperti apa dia nanti supaya jelas dia kan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mudah-mudahan apa yang dapat kita bicarakan sendiri dapat pesan tersendiri bagi kita Pak. Insya Allah. Mohon maaf sekali lagi atas waktunya ya Pak. Jadi, Terima kasih Pak. ya sama-sama.